Stasiun kristalisasi. Stasiun kristalisasi bertujuan untuk mengkristalkan gula atau sukrosa sebanyak mungkin yang memenuhi standar itu dan menghasilkan gula sebanyak mungkin dengan menekan kehilangan gula sekecil mungkin terbawa tetes. Berikut tujuan dan sasaran proses kristalisasi. Yang pertama, mengkristalkan gula atau sukrosa sebanyak mungkin yang memenuhi standar mutu. Kedua, menghasilkan gula sebanyak mungkin dengan menekan kehilangan gula sekecil mungkin terbawa tetes. Dan yang ketiga, proses dilakukan dalam waktu yang sependek-pendeknya dengan biaya rendah sehingga efisiensi pabrik dapat tercapai. Berikut sasaran mutu proses masak gula. Untuk masakan A, HK 80-82%, BRIK 94%, BJB 0,7-0,9 mm, dan cutting 50-55%. Sedangkan untuk masakan B, HK 68-72%, BRIK 97%, BJB 0,5-0,7 mm, dan cutting 45-50%. Untuk masakan C, HK 55-60%, BRIK lebih dari 98%, BJB 0,3-0,5 mm, dan cutting 45-50%. Berikut jenis-jenis vacuum pan. Yang pertama, batch vacuum pan. Batch vacuum pan proses masakan bersifat diskontinu, di mana bahan dimasak hingga kebenangan, kemudian ditambahkan bibitan atau seeding. Setelah kristal yang terbentuk rata, maka akan ditambahkan bahan makanan untuk pembesaran. Setelah kristal tua, maka masakan diturunkan dan terjadi proses pemberhentian masak. Berikut spesifikasi batch vacuum pan yang ada di IGG. Kemudian yang kedua, jenis vacuum pan, continuous vacuum pan. Continuous vacuum pan, proses masak bersifat kontinu, di mana bahan yang masuk sebagai masakan akan tetap terus berjalan. Begitupun dengan hasil masakan, akan keluar setiap saat. Seeding atau bibitan dimasukkan ke dalam kompartemen pertama, sedangkan feeding berada pada kompartemen kedua sampai ke kompartemen ke-10. Proses kristalisasi terjadi mulai dari kompartemen pertama, lanjut ke kompartemen kedua, dan seterusnya hingga kompartemen 10. Jumlah bahan masakan sudah disetting di ruang kontrol, sehingga jumlah masakan akan tetap stabil dan sesuai dengan ketentuan hingga kristal yang diinginkan tercapai. Berikut spesifikasi CVP yang ada di PT IGG. Jenis vacuum pan yang terakhir yakni batch vacuum pan with stirrer. Pan masak ini sama dengan pan masak batch vacuum pan yang awal tadi, hanya saja pada pan ini ditambahkan dengan stirrer dengan tujuan untuk mempermudah dan mempercepat proses kristalisasi. Berikut spesifikasi yang terpasang di PT Industri Gula Glenmore. Di PT IGG memiliki 10 unit pan masak, yaitu 8 pan tipe batch dan 2 pan tipe continuous, yang terdiri dari 3 unit vacuum pan untuk pan masakan R, R1, 2, 3, di mana pada masakan R ini vacuum pan with stirrer, dan 4 unit pan masakan A, yakni A1, 2, 3, 4 dengan jenis batch vacuum, dan 1 unit untuk pan masakan B atau menggunakan CVP. Begitupun dengan pan masakan C terdiri dari 1 yang dengan jenis CVP dan 1 unit untuk pan masak seeding B atau seeding C dengan jenis pan vacuum pan. Proses kristalisasi atau masakan di PT Industri Gula Glenmore terdiri dari masakan rafinasi dan masakan ABC, di mana masakan rafinasi bertujuan untuk menghasilkan gula produk dengan kualitas premium, sedangkan untuk masakan ABC untuk menghasilkan raw sugar yang nantinya akan diremelter menjadi bahan masakan R. Berikut proses masakan ABC. Dimulai dari proses masakan C. Masakan C dilakukan dengan cara membuat bibitan, yakni bibitan C atau si C dari pan seed B atau C. Bibitan C dibuat menggunakan fondan sebagai seeding dan menggunakan sirup jika HK kurang dari 70%.
A mol, B mol, dan C2 mol sebagai feeding. Bahan bibitan untuk masakan C yaitu dibuat dengan graining volume hingga 25 meter kubik sampai dimasak hingga membentuk benangan. Kemudian setelah terbentuk benangan akan ditambahkan fondan kurang lebih 50 ml berfungsi sebagai pemicu terbentuknya kristal. Setelah terbentuk pasir kristal, maka akan ditambahkan dengan roux sirup sehingga volume pan masakan 400 sampai 500 HL. Untuk melihat ukuran kristal si C dalam pan, maka digunakan alat bantu berupa mikroskop. Setelah masakan tua dan ukuran kristal gula mencapai ukuran yang diinginkan, maka masakan siap turun. Waktu yang diperlukan untuk memasak si C dan masakan C dibutuhkan waktu kurang lebih 3 jam. Untuk memanaskan gula dalam pan digunakan bahan pemanas yaitu uap bleeding dari evaporator badan pertama. Untuk penggunaan exhaust steam, tekanan bahan pemanas yang tercapai yaitu 0,05 sampai 0,2 kg per cm persegi dengan vakum dalam pan 62 sampai 68 cm Hg dan temperatur 65 derajat Celcius. Si C yang turun akan ditampung pada receiver si C untuk digunakan pada waktu tertentu atau bisa langsung ditarik vakum ke continuous vacuum pan C untuk dimasak sebagai bibitan masakan Masequit C. Masequit C akan secara continuous turun ke receiver Masequit C dan dipompa menuju continuous vertical crystallizer selama 24 jam untuk dilakukan kristalisasi lanjutan atau nakristalisasi. Setelah 24 jam, Masequit C akan dikurangi viskositasnya dengan pemanasan di dalam reheater sampai dengan temperatur 55 derajat Celcius menggunakan hot water. Masequit C yang keluar dari reheater akan ditampung pada feed mixer C1 dan akan diputar di dalam putaran LGF continuous C1 untuk proses pemisahan antara kristal gula dengan tetes. Tetes yang keluar diharapkan memiliki HK kurang dari 34%. Karena semakin tinggi HK tetes, maka akan semakin tinggi pula losis gula yang ada di dalam tetes. Gula yang dihasilkan disebut dengan gula C1 dan turun pada skru konveyor yang dialirkan ke mingler C1 dan ditambahkan dengan sweet water. Dari mingler C1, gula akan dipompa ke feed mixer C2 dan diputar kembali dengan putaran LGF continuous C2 menghasilkan C2 mol dan gula C2. Gula C2 akan diubah menjadi magma C2 untuk seeding masakan B dengan penambahan sweet water pada mingler C2. Setelah dilakukan proses masakan C, maka akan berlanjut pada proses masakan B. Bahan utama masakan B adalah A mol dan C magma. Jumlah bahan yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan pan masak. Awal pembuatan masakan B yaitu dengan memenuhi continuous vacuum pan B dengan masakan C. Selanjutnya, penarikan bahan akan dilakukan secara otomatis sesuai dengan set point pada masing-masing kompartemen yang terdiri dari 10 bagian kompartemen. Untuk pemakaian exhaust steam, tekanan badan pemanas mencapai 0,5 sampai 0,2 kg per cm persegi. Namun diutamakan penggunaan steam berasal dari vapor 1 dengan maksud steam yang digunakan lebih stabil daripada exhaust steam. Masequit B akan secara continuous turun dan ditampung pada receiver B. Masequit B akan dialirkan ke feed mixer dan selanjutnya diputar di putaran LGF B dan menghasilkan gula B dan B mol. Gula B akan jatuh pada skru konveyor dan ditambahkan dengan sweet water yang kemudian ditampung di mingler B. Sedangkan B mol akan ditampung pada B mol heat tank untuk bahan masakan C. Proses masakan A. Masakan A dibuat pada batch vacuum pan dan bahan pemanas vapor 1 dengan tekanan 0,2 sampai 0,5 kg per cm persegi. Bahan untuk masakan A yaitu sirup atau nira kental serta low sugar purity dan RO3 atau RO dengan seeding menggunakan magma B. Low sugar purity dihasilkan dari kelebihan gula B yang dilebur. Proses masakan B dilakukan dengan memasukkan bahan sirup sebanyak 20 meter kubik untuk dituakan menjadi benangan. Kemudian akan ditambahkan magma B sebagai seeding sebanyak 10 meter kubik. Pembasaran menggunakan feeding sirup, low sugar purity, dan RO tergantung pada HK masing-masing bahan sampai volume masakan A sebanyak 50 meter kubik. Masequit A yang turun akan ditampung pada receiver A dengan volume maksimum 60 meter kubik. Masequit A kemudian dialirkan ke feed mixer A dan
dan akan dilakukan putaran pada putaran LGFA. Dari pemutaran dihasilkan gula A dan Amol. Gula A akan diturunkan ke skru konveyor dan ditambahkan dengan sweet water dan akan dilebur kembali di remelter dengan suhu 75-80 derajat Celcius dan ditambahkan dengan sweet water atau hot water sehingga menghasilkan brown liquor. Sedangkan Amol digunakan sebagai bahan masakan untuk masakan B. Selain proses masakan ABC, di PT IGG juga terdapat proses masakan rafinasi atau proses masakan R. Masakan R dilakukan dengan cara membuat bibitan R dari fondan dan clear liquor yang berasal dari sugar yang diremelt dan dimurnikan di stasiun karbonatasi. Clear liquor yang digunakan untuk membuat bibitan memerlukan volume 40-45 meter kubik yang dituangkan sampai menjadi brix yang ditentukan 64-68%. Setelah brix tercapai, akan ditambahkan fondan sebanyak 75 ml. Kemudian dimasak hingga muncul inti kristal. Setelah muncul inti kristal, maka akan ditambahkan dengan hot water untuk menurunkan brix agar inti kristal tidak menumpuk atau dapat memakan inti kristal yang lain sehingga menempel kristal konglomerat. Hot water ditambahkan sampai benangan putus dan kristal kuat. Setelah benangan putus dan kristal kuat, masukkan bahan clear liquor sampai mencapai volume 60 meter kubik. Setelah itu, bibitan dapat dipotong ke pan R atau cutting R yang lainnya untuk melanjutkan masakan sampai selesai. Untuk bahan masakan R memerlukan RO yang merupakan hasil putaran dari gula R atau produk. Jumlah volume RO yang digunakan untuk masakan R yaitu 25 meter kubik. Bibitan diambil sebanyak kurang lebih 30 meter kubik. Cuci dengan hot water apabila terdapat kristal palsu. Kemudian tambahkan RO untuk menambahkan warna pada kristal agar warna dari gula dan purity masquit yang dihasilkan dapat sesuai dengan yang diinginkan. Setelah tua, masquit perut dan ukuran kristal gula mencapai ukuran yang diinginkan, maka masakan siap turun. Uap yang digunakan untuk pan masakan R yaitu uap bleeding dari evaporator badan pertama. Masquit R yang turun di receiver R akan diputar dengan putaran HGF untuk memisahkan antara gula dan molasesnya atau RO. Putaran akan menghasilkan gula produk R dengan ikumsa 80-300 dan RO atau run off. Gula produk R dikemas dan RO digunakan untuk bahan masakan R dan A. Berikut sasaran proses di masakan R. Dengan persen HK 95-98%, Brix 89-90%, BJB 0,9-1,2 mm, cut pating 55-60%, color kurang dari 300 ikumsa, sedangkan untuk kondisi kristal rata dan jernih. Proses pembuatan bibitan. Proses pembuatan bibitan terdiri dari beberapa cara. Yang pertama, pembuatan bibit secara serentak atau triseeding, yakni dengan cara memasak nira kental sampai kejenuhan mencapai daerah labil, di mana molekul sukrosa akan membentuk kristal secara sendirinya. Kemudian, tingkat kejenuhan diturunkan. Kemudian, setelah terbentuk kristal, maka masakan akan diturunkan tingkat kejenuhannya sampai daerah meta mantap untuk dibesarkan sampai ukuran yang diinginkan. Cara ini memakan waktu lama dan kristal yang dihasilkan tidak homogen. Pembuatan bibitan yang kedua yakni secara kejutan atau sering disebut dengan shock seeding, yakni dengan cara memasak nira kental sampai kejenuhan intermediate, kemudian dimasukkan inti kristal sukrosa. Dengan hadirnya inti kristal tersebut, serentak molekul sukrosa yang ada di dalam nira akan membentuk kristal. Selanjutnya, kejenuhan diturunkan sampai daerah menta mantap untuk pembesaran kristal sampai mencapai ukuran yang diinginkan. Waktu lebih pendek, tapi kristal juga kurang homogen. Kemudian, pembuatan bibitan yang ketiga yakni pembibitan penuh atau full seeding, yakni dengan cara memasak nira kental sampai kejenuhan mencapai daerah meta mantap. Kemudian dimasukkan inti kristal sukrosa dengan jumlah tertentu. Selanjutnya dibesarkan sampai ukuran yang diinginkan. Waktu masak lebih cepat dengan hasil kristal ukurannya homogen. Pada umumnya, di PT Industri Gula Glenmore, proses masak atau proses pembibitan dilakukan dengan cara proses full seeding atau pembibitan penuh.
Berikut cara untuk menghitung kebutuhan fondan, di mana diketahui rumus G1 per G2 sama dengan L1 pangkat 3 per L2 pangkat 3, di mana G1 merupakan berat fondan dan G2 merupakan berat kristal produk, dan L1 merupakan ukuran fondan dan L2 merupakan ukuran kristal produk. Berikut data analisa operasional dan parameter di stasiun masakan. Tekanan uap bekas 0,5 dengan data real 0,46 kg per cm persegi dengan parameter 0,5. Vakum 63,85 data real, sedangkan parameternya 64 sampai 65. Untuk persen break masakan A, parameternya 94%, persen pol masakan A 75%, dan parameter untuk HK masakan A 80%, break masakan B 97%, persen pol masakan B 70%, dan HK masakan B 68 sampai 72%. Untuk persen break masakan C lebih dari 98%, pol masakan C 58%, HK masakan C 55 sampai 60%. Berikut faktor yang menentukan pencapaian sasaran masak. Yang pertama, bahan masak, jumlah, kualitas, HK, break, viskositas, dan warna. Kedua, tingkat masakan berupa HK bahan masak. Yang ketiga, skema masak. Keempat, teknik masak, dan yang kelima, peralatan masak. Dan yang terakhir, SDM, di mana SDM ini tergantung seberapa pengalamannya SDM tersebut mengoperasikan stasiun kristalisasi, karena setiap mandor akan memiliki cara yang berbeda-beda dalam proses masak. Berikut problematika dan cara mengatasi. Yang pertama, vakum rendah. Cara mengatasinya dapat dengan memperkecil valve bukaan steam, bisa juga dengan membuka valve injeksi lebih besar. Problematika yang kedua yakni uap pemanas. Cara mengatasinya dengan membuka full valve steam dengan vakum tetap 65 cm3, bisa juga dengan mengganti uap bleeding menjadi exhaust steam. Problematika yang ketiga yakni akan ada kristal palsu. Cara mengatasinya dengan diberikan air siraman, pencucian dengan menarikkan bahan dan menurunkan vakum. Palung pendingin. Tujuan dari pendinginan pada palung pendingin adalah yang pertama sebagai kristalisasi atau kristalisasi lanjut. Yang kedua, mencegah gula larut pada saat diputar. Dan yang ketiga, pada masakan C berfungsi untuk menurunkan HK tetes. Tipe palung pendingin atau kristalizer terdiri dari dua tipe. Yang pertama, horizontal crystallizer. Tipe horizontal digunakan untuk masakan A, B, dan R. Waktu pendinginan untuk masakan A 4 jam dan untuk masakan B 8 jam. Sedangkan untuk masakan R bisa langsung diputar. Temperatur masakan high grade 50 derajat Celcius dan temperatur masakan low grade 40 derajat Celcius. Berikut spesifikasi horizontal crystallizer yang terpasang di PT IGG. Tipe yang kedua yakni vertical crystallizer. Tipe vertical crystallizer digunakan untuk masakan C dengan waktu pendinginan kurang lebih 36 jam. Untuk temperatur inlet 67 derajat Celcius dan temperatur outlet 40 derajat Celcius. Dengan spesifikasi vertical crystallizer yang terdapat di PT IGG sebagai berikut. Berikut problematik yang terjadi dan cara mengatasinya. Yang pertama, pompa sekuit baik A, C, A, B, dan C yang kadang-kadang tidak kuat atau putus pisaunya, sehingga perlu diganti dengan pompa cadangan. Dan problematika yang kedua yakni waktu pendinginan yang kurang efektif karena keterlambatan feeding untuk putaran. Masakan yang belum dingin sempurna dipaksa diputar karena jumlah masakan yang telat atau kurang. Pada palung pendingin tipe vertical crystallizer akan dilengkapi dengan reheater dengan tujuan untuk memanaskan kembali masakan C dari suhu 40 derajat Celcius sampai 50 derajat Celcius agar mudah diproses putaran di sentrifugal. Kemudian, pemanasan menggunakan hot water dengan suhu 65 derajat Celcius. Berikut spesifikasi reheater yang terpasang di PT IGG.